Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suryani, kemudian dibantu teman saya Bobi Oktaviandi, Muhammad Rizky, dan Tengku Muhammad Sidi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi pada perusahaan yang diampu dalam mata kuliah teori akuntansi. Laporan laba rugi, menurut Sirait, laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan informasi kinerja perusahaan yang menjalankan operasionalnya dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk melaporkan pendapatan dan beban laba rugi selama periode waktu tertentu. Dalam teori akuntansi dikenal dua pendekatan dalam menilai hubungan antara neraca dan laporan laba rugi, yaitu artikulatif dan non-artikulatif. Pendekatan artikulatif merupakan laporan laba rugi dianggap sebagai suplikasi dari perusahaan modal, namun non-artikulatif adalah neraca dan laporan laba rugi secara sistematis independen satu sama lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Oktaviandi melanjutkan presentasi dari Yani. Untuk selanjutnya yaitu konsep dalam pendekatan artikulasi ada dua, yaitu revenue expense dan asset liability. Konsep matching, biaya adalah semua yang dibebankan kepada produk barang dan jasa yang akan dijual untuk mendapatkan revenue. Jika hasil dilaporkan berdasarkan proses operasional perusahaan, maka setiap kenaikan di nilai produk akan menimbulkan kenaikan hasil sehingga tidak perlu matching. Nah, selanjutnya prinsip dalam matching. Direct atau produk matching, konsep yang mengabaikan beberapa masalah seperti biaya yang belum bisa dikaitkan langsung kepada produk sehingga biaya lain keluar, biaya produk atau jasa yang dianggap sebagai aktiva yang dialihkan ke periode yang akan datang. Nah, indirect atau period matching dilakukan antara hasil dalam artian kata penjual produk dan jasa yang diperoleh dalam seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan selama periode di mana digunakan bukan berdasarkan waktu atau pembayaran ini disebut periodik. Presentasi selanjutnya mengenai definisi hasil, biaya, dan laba. Hasil atau revenue menurut Committee of Technology mendefinisikan revenue sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada pelanggan atau mereka yang menerima jasa. Lalu yang kedua adalah biaya atau expense. Expense sebagai arus keluar aktiva, penggunaan aktiva, atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Lalu yang ketiga adalah laba rugi. Menurut FASB mendefinisikan accounting income atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam ekuitas atau net asset dari suatu equity selama satu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan pemilik. Dalam income termasuk seluruh perubahan dalam ekuitas selain dari pemilik dan pembayaran kepada pemilik. Lalu pengakuan penghasilan. Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk diciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai. Dalam waktu yang disebut ini ada 4 alternatif, yaitu adalah selama produksi, pada saat produksi selesai, pada saat penjualan, dan pada saat penagihan kas. Bentuk penyajian laba rugi dalam penyajian laporan laba rugi dikenal accurate operating income all inclusive income. Perbedaan ini timbul akibat
perbedaan pendapat mengenai apakah suatu pos disajikan dalam laporan laba rugi atau dalam laporan laba ditahan. Ada yang berpendapat bahwa yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal atau normal operating income. Sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak biasa dicantumkan saja dalam laporan laba ditahan, sehingga laba di bottom line adalah laba normal. Saya Muhammad Rizky, selanjutnya akan menjelaskan mengenai pos luar biasa. Suatu transaksi dikatakan pos luar biasa jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, unusual nature, yaitu yang bersifat tidak biasa. Yang kedua, infrequency of occurrence, tidak sering terjadi, yaitu kejadian atau transaksi yang tidak secara rasional diperkirakan akan terjadi berulang kali di masa yang akan datang, menurut lingkungan kebiasaan di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya, sementara itu, PSAK menggunakan kriteria yang persis sama, yaitu yang pertama, bersifat tidak normal atau tidak biasa, artinya memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, tidak sering terjadi atau tidak diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada income something creative accounting. Upaya menstabilkan laba ini disebut income something. Income something biasanya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, mengatur waktu kejadian transaksi. Yang kedua, memilih prinsip atau metode alokasi. Yang ketiga, mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan di operasi normal.